Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dapat bermuajahah, bertatap muka, belajar kembali di tempat yang mulia ini untuk mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-31. Judul hadis ini adalah kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau kalimat tersebut dibandingkan dunia beserta isinya. Akan saya bacakan matan hadis beserta penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi samsu. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la'an akula, sungguh kata Nabi, aku lebih mencintai, aku lebih mengucapkan kalimat ini, lebih aku cintai. Apa kalimat tersebut? Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kemudian wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ahabbu ilayya, kata Nabi, lebih aku cintai, mimma tola'at alaihi samsu, daripada terbitnya matahari. Jadi ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih dicintai oleh Nabi daripada terbitnya matahari atau dunia beserta isinya. Kenapa Nabi mengucapkan mimma tola'atis samsu? Karena kalau bumi kemudian tidak ada panas matahari, tidak terbit matahari, maka dipastikan akan mati. Karena apa? Karena es itu apa? Akan membeku semuanya. Kenapa kita bisa stabil? Kenapa panas bumi ada? Nah, itu karena memang ada sinar matahari. Tapi kalau kemudian tidak mendapatkan sinar matahari, maka akan beku. Nah, ini yang dimaksud kecintaan Nabi terhadap ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Jadi sanjungan pujian itu hanya milik Allah, bukan milik yang lainnya. Jadi
manusia itu tidak perlu disanjung, tidak perlu dipuji. Kenapa? Karena sanjungan pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena kadang manusia itu merasa besar, merasa pandai, merasa pintar, merasa punya kekuasaan, merasa kaya, kemudian dia sombong, minta dipuji. Padahal pujian itu harusnya milik Allah. Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha perkasa. Nah, sedangkan manusia ini adalah makhluk yang lemah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi maka kita harus menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada di dunia. Apakah itu bentuknya kuburan, pohon, batu, ya, laut, gunung, semuanya itu jangan sampai kemudian menjadikan tandingan bagi Allah, karena semuanya itu adalah makhluk. Tidak patut kita beribadah, tidak patut kita menyembah, karena ilah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin kemudian mensekutukan, ya, ada ibadah ketika ibadah, tapi ketika di luar masjid kemudian mengkultuskan benda yang lainnya, apakah itu keris, sabuk, ya, lafaz, ada tulisan lafaz raja yang kemudian disimpan, dimasukkan ke dalam saku celana atau mungkin dimasukkan ke dalam kopiahnya untuk menjaga agar terhindar dari kejahatan, agar terhindar dari mara bahaya. Nah, itu juga merupakan satu kesyirikan yang tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu bisa masuk pada mentuhankan makhluk, ya. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Nah, Sang Khalik, zat yang maha agung, maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar. Maka semua yang ada di alam semesta ini kecil, ya. Apakah yang berkuasa, ya, presiden, atau mungkin kolong merat, secara materi dia punya harta, ya, secara materi dia punya jabatan, tapi jabatannya itu hanya sekelumit saja. Padahal Allah itu zat yang maha besar, ya, semuanya dikuasai. Seluruh alam semesta ini adalah mutlak wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak patut kita merasa besar, merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki kekayaan, kemudian memunculkan kesombongan. Karena kita sudah bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah. Bagaimana Fir'aun, ya, Fir'aun ketika berkuasa kemudian menganggap anna rabbi, saya adalah Tuhan, menganggap dirinya bahwa adalah Tuhan, karena dia berkuasa, ya. Dia tidak pernah sakit dalam hidupnya. Fir'aun itu tidak pernah sakit, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal Fir'aun itu juga tidur. Nah, ketika berdebat dengan Nabi Musa, jawabnya mudah saja. Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di barat. Nah, sekarang kalau engkau memang Tuhan, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Maka Fir'aun tidak bisa berkata apa-apa, karena memang Fir'aun adalah manusia. Dia ada makhluk ciptaan. Nah, sungguh penuh dengan kelemahan. Jadi kita bisa mengambil hikmah bahwa semua yang berkuasa di alam semesta ini adalah kecil, yang besar itu adalah Allah, ya. Jadi kalau ada yang membuat makar, yang membuat tandingan akan kekuasaan Allah, pasti akan hancur, karena yang berkuasa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mencintai 4 kalimat tersebut, yang pertama apa? Subhanallah. Yang kedua
walhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah, dan yang terakhir yaitu wallahu akbar. Maka itu harus kita cintai sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai kalimat tersebut. Jangan sampai kita umatnya kemudian mengaku menjadi pengikutnya, tapi lisan kita kering dari ucapan tersebut, perilaku kita jauh dari kalimat tersebut. Maka kita harus bisa ittiba'ur rasul, mengikuti contoh kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka secara lisan kita dzikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dalam perilaku keseharian kita juga begitu, mensucikan Allah, kemudian menyanjung, memuji kepada Allah, kemudian mentuhankan Allah. Nah, yang terakhir yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Maka itu harus kita cintai, kita ucapkan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, mulai dari dzikrullahnya ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Juga kita amalkan makna-makna kalimat tersebut, sehingga kita tidak terjebak pada kesombongan, ketakaburan, tapi justru menjadi hamba-hamba yang tawakal, yang merendahkan diri. Demikian hadis yang ke-31 ini, semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan mengamalkan di dalam kehidupan kita bersama. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal kalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.